Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus bersama saya Maria dan bersama narasumber kita Bu Magdalena Pranata. Shalom Bu Magda. Shalom Bu Maria, shalom juga untuk Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan hari ini. Gimana kabarnya Bu Magda? Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan, sehat. Oke Bu Magda, kita mau melanjutkan topik yang kemarin ya Bu Magda. Yaitu tentang Pelangi Kristus sebagai sekolah yang kecil, tapi bisa memberikan dampak dalam dunia pendidikan Kristen. Kalau sekolah Kristen yang besar dan terkenal itu biasanya punya cabang ya Bu, cabangnya di mana-mana karena sudah terkenal. Nah di Surabaya ini pasti banyak sekali cabangnya, sehingga karena banyak cabangnya, muridnya juga luar biasa banyaknya. Dan akhirnya sekolah itu berdampak besar buat anak-anak dan remaja Kristen. Nah sekarang Pelangi Kristus kan sekolah kecil, dan karena kecil ini pasti belum ada cabangnya, tapi kita berdoa semakin ditambahkan. Nah, dan Pelangi Kristus ini lain dari sekolah Kristen yang lain ya Bu, sebab sekolah pada umumnya itu ada di bawah Kemendiknas, sedangkan Pelangi Kristus ini ada di bawah Kemenak. Mungkin cukup banyak orang tua di luar sana yang merasa, loh kalau anak saya sekolah di Pelangi Kristus yang dibawa Kemenak, bagaimana nanti masa depannya? Bisakah anak saya kuliah? Nah, sekarang Maria mau memberikan pertanyaan, bagaimana Pelangi Kristus sebagai sekolah yang saat ini masih sekolah kecil memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak dengan baik, terutama dalam bidang akademis? Ya, baik. Terima kasih Bu Maria, memang sungguh benar bahwa orang tua itu walaupun mindsetnya sudah baik, jadi anak-anak sekarang harus belajar karakter, itu kan sudah lumayan baik. Tapi memang masih berpikir akademis itu penentu utama. Walaupun sudah sangat banyak peneliti menyampaikan bahwa karakter itu yang pertama. Tapi tetap dalam hati orang tua tuh masih berpikir akademik itu tetap penentu. Nah sekarang kita harus melihat sebenarnya ketika seorang itu berhasil memiliki karakter yang baik, dia akan mencapai tingkat kemampuan akademik yang terbaik dari dirinya. Kenapa? Karena ketika karakter baik, anak itu akan rajin, tekun, mendengar nasihat orang tua, respek pada guru. Nah karakter baik ini akan memberikan damai di dalam hati, sukacita dalam hidup, terlebih ketika berproses di sekolah Kristen yang menerapkan kurikulum berbasis Alkitab. Karakter baik ini berarti dibangun berdasarkan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka dampak langsungnya adalah kemampuan akademiknya akan maksimal. Akan maksimal itu harus dibaca begini. Kalau talentanya 2, dia akan 4. Kalau talentanya 5, dia akan 10. Jadi maksimalnya tidak harus 10. Tapi sesuai dengan yang Tuhan berikan, dia bisa mengembangkan secara maksimal. Karena itu, kembali kepada istilah mengenai sekolah kecil, sekolah besar. Memang definisi seakan-akan ya, definisi sekolah itu kalau besar itu yang kelihatan besar. Kalau yang kecil, yang kelihatan kecil. Misalnya dari jumlah, fasilitas, dari di mana dia ada, ya kan? Biasanya kalau sekolah besar ada di daerah yang pusat-pusat. Ya, begitu ya, pusat. Lalu tadi Ibu mengatakan cabangnya banyak. Tapi kalau kita pikirkan sebenarnya ya, sekolah kecil, tetapi anak-anaknya berprestasi sebenarnya secara logika bisa nggak? Menurut Ibu bisa. Jadi kalau bicara tentang prosentase, sekolah kecil katakanlah muridnya, student body-nya per kelas itu 10 orang. Jadi kalau 12 tahun berarti kan 120. Ditambah dengan kelas basic. Berarti kalau 12 tahun tambah 3. Dengan pautnya ya basic, TKA, TKB. 15 kali 10, 150 student body. Waktu student body-nya 150, tapi 150-150-nya itu
berkualitas, karakternya baik, profesinya baik, menjadi berkat, berarti kan 100%. Nah, sedangkan sekolah besar yang mengharapkan bisa berprestasi secara akademis, tapi kenyataannya kan tidak bisa 100%. Mungkin 50%. 30% yang lainnya sedang-sedang. 20% lainnya tidak unggul. Bisa terjadi kan? Bisa. Berarti persentasenya tidak sampai 100%. Jadi definisinya apa tentang kecil dan besar? Kalau proporsional berdasarkan persentase, maka Pelangi Kristus tidak bisa dikategorikan kelas kecil. Kenapa? Karena lulusannya kalau di persentase itu lebih dari 80% itu berhasil menjadi seorang yang dipakai Tuhan dan menjadi berkat. Berarti anggaplah sekolah-sekolah yang besar dari segi jumlah student body itu 80% juga berhasil, berarti sama besarnya dalam tanda petik. Nah, dari situ saya sudah menjawab tentang apakah bisa sekolah seperti Pelangi Kristus yang kecil berdampak. Yang pertama, pemaknaannya saya revisi, bukan dari segi jumlah, tapi dari segi persentase keberhasilan mencapai visi sekolah. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai sekolah kecil, sekolah besar, itu kan sebetulnya adalah persepsi orang tua yang berpikir sekolah kecil adalah sekolah yang tidak bermutu. Sekolah besar adalah sekolah yang bermutu. Sehingga pertanyaannya, apa bisa nanti kuliah? Dan itu memang betul, banyak yang bertanya begitu. Sebetulnya pertanyaan, apa bisa lulusan sekolah Pelangi Kristus ke perguruan tinggi tidak akan muncul kalau tidak punya persepsi sekolah kecil tidak berkualitas. Jadi persepsi ini yang harus dirubah. Bahwa masuk perguruan tinggi adalah kalau punya kompetensi sebagai lulusan sekolah lanjutan atas, ya kan? Itu yang disebut sekolah itu berkualitas untuk bisa meluluskan murid-murid masuk ke pendidikan tinggi atau bekerja, kan dua jalur. Nah, Pelangi Kristus bagaimana? Pelangi Kristus ternyata lulusannya punya kualifikasi untuk memenuhi syarat masuk ke pendidikan tinggi ataupun kemampuan bekerja. Dari mana? Dari comprehensive thinkingnya, dari kemampuan berpikir logikanya, dari critical thinkingnya, dari karakternya, dari mentalnya, dari sosialisasinya, dari spiritual life-nya. Kalau dari semua ini, Pelangi Kristus sangat memenuhi syarat. Mau dibawa ke Menak atau ke Mendiknas umum ataupun dibawa Dirjen Pendidikan, bukan pendidikan tinggi, tapi sekolah umum, maksudnya seperti yang sekarang sekolah nasional atau sekolah keagamaan. Sebenarnya itu hanya rumahnya. Yang penting kan proses belajarnya. Jadi kalau paham bahwa Pelangi Kristus menerapkan semua kompetensi yang dicapai melalui kurikulum Merdeka atau KTSP atau K13, kami memakai itu sebagai referensi standar. Tapi yang kami kerjakan adalah beyond, melampaui. Karena semua aspek kami arahkan anak-anak dan berproses. Kemudian kita punya visi, bukan hanya itu, tapi visi untuk benar-benar sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, dikembangkan secara maksimal. Sehingga semua proses belajar yang membuat anak itu nanti mampu mengembangkan kompetensi dan keterampilan, itu kami terapkan. Jadi mengapa saya pernah menjelaskan, Pelangi Kristus ada sangat banyak kegiatan. Karena kegiatan-kegiatan ini menolong anak-anak untuk mendevelop secara aktif, mengembangkan secara kreatif. Sehingga tidak perlu dirisaukan mau dibawa A atau dibawa B. Benar ya Bu? Karena yang penting prosesnya anak. Dan ini kalau orang tua mau datang,
mau bertanya, bagaimana proses anak belajar, kami akan jawab dari A sampai Z. Karena sudah kami jalankan, bukan kami rencanakan. Jadi yang kami sebut sebagai visi, misi, dan strategi itu sudah kami jalankan. Tentu saja yang kami alami lebih dari yang kami pikirkan. Kenapa? Kami harus memberikan testimoni untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan itu memberkati Pelangi Kristus lebih dari apa yang kami siapkan, yang kami kerjakan, yang kami pikirkan. Pertama, guru-gurunya memberikan hidupnya pertama-tama kepada Tuhan dan kemudian melayani anak-anak. Bahkan andai kata kurikulumnya sederhana, tapi kalau gurunya berdedikasi dan berintegritas saja, proses belajar anak bisa luar biasa. Apalagi kalau semua guru di Pelangi Kristus, mereka berkomitmen kepada Tuhan, menjalankan panggilan hidupnya dengan penuh hormat, menghadapi setiap anak sebagai kesayangan dan buah hati Tuhan, seperti Mazmur 127 mengatakan, anak-anak adalah harta pusaka Tuhan. Dan setiap guru, setiap semester itu kami training supaya mereka benar-benar menghidupi. Dan mereka bukan cuma menjadi guru, berprofesi, menjalankan tugas, tidak. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah God servant yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani anak-anak. Supaya anak-anak oleh pekerjaan Roh Kudus dibawa ke hati Tuhan Yesus. Dan pada saatnya nanti Tuhan Yesus diundang masuk dalam hati mereka oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi, maka kapasitas, kompetensi, keterampilan anak itu akan dibuat menjadi berlimpah-limpah. Contoh, Daniel. Ketika Daniel memutuskan hatinya menaati Tuhan, Alkitab mengatakan Daniel punya kecerdasan 10 kali lebih dari para orang-orang cerdas se-istana Babel. Betul ya? Itu karena Tuhan. Ketika anak-anak belajar berpusat pada firman, dan firman ini adalah wahyu Tuhan, pasti ada dampak untuk memori. Semua yang berkaitan dengan mindset, perspektif, anak-anak yang punya Christian worldview, mempunyai biblical worldview, akan punya kemampuan berpikir jauh lebih baik. Karena otak diciptakan oleh Tuhan, diisi firman Tuhan. Coba bayangkan, seperti kayak mobil nih. Mobil supaya bisa maksimal, dia harus diisi olinya, semua yang dibutuhkan, yang produknya sama dengan yang membuat mobil. Betul ya? Betul. Ya kan? Nah, sekarang Tuhan yang membuat manusia, otaknya diisi dengan firman. Apa enggak luar biasa? Dan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan mengajarkan seluruh kebenaran. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 16, pasal 15 dijelaskan Roh Kudus, Roh kebenaran yang mengajarkan seluruh kebenaran. Jadi tugas kami itu apa? Setia menjalankan apa kehendak Tuhan. Gitu. Ya, luar biasa. Bu Magda, untuk sekolah yang ada di bawah Kemendiknas dan Kemenak, itu sebetulnya perbedaannya apa? Nah, tadi sudah disinggung. Bagi kita sebenarnya di mana-mana tidak ada bedanya. Ya kan jelas ya. Tapi kalau secara umum. Jadi begini, sebelum sekolah itu diakui oleh pemerintah di bawah Kemenak, semua sekolah baik negeri maupun swasta di bawah Kemendiknas. Karena secara hukum memang harus ada yang menaungi dari pemerintah, yang mengawasi, yang melakukan fungsi untuk memonitor, itu pemerintah. Karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak. Tidak boleh ada yang bikin sekolah lalu tidak sesuai dengan kaidah pendirian sebuah sekolah. Maka pemerintah punya peraturan pendidikan, baik gurunya, kurikulumnya, muridnya, kemudian segala macam itu kan ada tuh butir-butirnya yang nanti akan diakreditasi. Nah, selama belum ada sekolah di bawah Kemenak, sekolah swasta termasuk sekolah Kristen di bawah Kemendiknas untuk fungsi tadi.
Setelah ada Kemenak, maka yang swasta Kristen masuklah di bawah Kemenak Kristen. Kalau swasta non-Kristen nanti masuklah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi sebenarnya sekolah swasta Kristen yang di bawah naungan Kemendiknas yang dulu dititipkan harusnya pulang ke orang tua sendiri, yaitu di bawah Kemenak. Kalau sekarang kan disebut sekolah teologi Kristen. Kalau yang sekolah di bawah Kemendiknas disebut sekolah swasta. Jadi dulu kami di bawah Kemendiknas, namanya SDS Pelangi Kristus. Sekarang kalau SD ya, kalau SMP ya SMP S Pelangi Kristus. Tapi sekarang di bawah Kemenak, term yang dipakai untuk membedakan, pakai nama yang Kristen, Sekolah Dasar Teologi Kristen. Daripada bilang Sekolah Teologi Kristen, karena di sini juga ada Kristen kan? Sekolah Dasar Swasta Kristen. Jadi untuk membedakan dikasih penegasan Teologi Kristen. Jadi Pelangi Kristus itu teologi Kristen bukan akan jadi pendeta. Kalau dengan kata teologi jadi pendeta, bukan. Tapi itu mau menjelaskan itu dihubungkan dengan sekolah Kristen, dibedakan dengan swasta Kristen. Maka dikatakan teologi Kristen. Jadi tidak ada bedanya, karena diakui. Jadi kalau kita nanti bawa ijazah anak-anak kita ke negeri atau ke swasta, kampus swasta, lulusan mana? Nggak dilihat Kemenak atau Kemendiknas. Yang penting dari pemerintah. Sama. Tidak perlu ada proses penyetarakan, tidak ada, sama di hadapan pemerintah, sama. Kualitas tadi sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya waktu Pelangi Kristus di bawah Kemendiknas dan Pelangi Kristus di bawah Kemenak, manfaatnya buat kami pelajaran tentang Alkitab bisa lebih banyak. Itu. Oke, Bu Magda. Oke, Bu Magda, kalau gitu saya boleh menyimpulkan sekolah bagus bukan ditentukan dari besar kecilnya. Sekolah di bawah Kemenak secara akademis juga sama dengan sekolah di bawah Kemendiknas. Oke, terima kasih Dan Bu Magda. belum lagi ditambah. Bisa masuk ke perguruan tinggi, baik yang swasta maupun yang negeri, baik di dalam maupun luar negeri. Sudah berapa angkatan? 14 lulusan. Oke, terima kasih Bu Magda atas penjelasannya. Terima kasih untuk penonton yang sudah menyaksikan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.